Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komala Widyaningsi Wuling dari kelas 5A STIA 11 April Sumedang. Di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah Ekologi Administrasi tentang upaya pengembangan lingkungan dan mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Baik, materi yang pertama yaitu upaya pengembangan etika lingkungan. Di dalam upaya pengembangan etika lingkungan tergolong menjadi 5. 1. Penguatan misi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Misi mulia untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem di tengah-tengah tuntunan dan kebutuhan pelaksanaan pembangunan adalah masalah yang sulit. Pada tahap awal perlu adanya landasan yang kuat. Landasan ini harus memiliki kekuatan yang memaksa dalam pelaksanaannya. Yang kedua, penetapan sikap untuk memperhatikan lingkungan. Pemerintahan melalui programnya sikap dasar yang sangat memperhatikan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan. Pada dasarnya, pelaksanaan pembangunan sumber-sumber alam harus digunakan secara orisinil. Penggalian sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia. Dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan mendatang. Selanjutnya yang ketiga, pemanfaatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kesadaran dan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa sehingga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 UULH perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Masih banyak peraturan yang lain diterapkan sebagai aturan operasional baik dalam bentuk keputusan presiden maupun peraturan menteri. Baik, yang keempat, kebijakan berwawasan lingkungan. Berkaitan dengan alam, manusia mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri. Manusia dikaruniai akal budi yang ditetapkan untuk menguasai dan memerintah subsistem lain dalam keseluruhan ekosistem, sehingga sering bertindak sewenang-wenang. Manusia pada akhirnya menjadi agresor dan predator yang sangat mengerikan. Ia menganggap alam sebagai lawan yang harus ditundukkan dan diperbudak untuk memuaskan segala keinginan dan nafsunya. Baik, yang terakhir yaitu yang kelima, mengembangkan etika lingkungan baru. Beberapa rumusan yang memuat sikap dan tanggung jawab terhadap lingkungan yaitu sebagai berikut. Poin yang ke-1 yaitu manusia harus menghormati alam. Kedua, manusia harus menanamkan kesadaran akan tanggung jawab khusus terhadap lingkungan lokal sendiri agar lingkungan bersih, sehat dan alamiah. Poin ketiga yaitu manusia harus bertanggung jawab terhadap kelestarian biosfer. Poin keempat yaitu solidaritas dengan generasi-generasi yang akan datang harus menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Poin kelima, etika lingkungan hidup baru memuat larangan keras untuk merusak, mengotori, dan menghabiskan. Poin keenam, perlu dikembangkan prinsip proporsionalitas. Dan poin yang terakhir yaitu prinsip
pembebanan biaya kepada penyebab yang merusak lingkungan yang menyebabkan kerugian bagi seluruh masyarakat. Baik, pemaparan selanjutnya yaitu tentang mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Mewujudkan pengembangan yang berwawasan lingkungan tergolong menjadi 3. 1. Pola pendekatan filosofis. Pada dasarnya banyak ajaran filsafat dan agama yang menganjurkan untuk memelihara, menghargai, dan hidup menyatu dengan lingkungan. Akan tetapi ajaran-ajaran ini belum menempatkan kekuatan yang efektif karena kerusakan alam yang masih terus terjadi. Dalam perspektif pengembangan berwawasan lingkungan, manusia dipandang sebagai subjek dan objek pembangunan. Dikatakan subjek pembangunan karena ia merupakan pelaksanaan pembangunan. Tujuan pembangunan adalah tercapainya standar kesejahteraan yang adil dan merata bagi hidup manusia. Terbentuknya pola perilaku manusia yang terinspirasi dan berwawasan lingkungan merupakan salah satu dasar penetapan tujuan umum atau dalam artian goal. Baik, yang kedua, pola pendekatan ekologis. Di dalam pola pendekatan ekologis terbagi menjadi 2 poin. 1. Sikap teknokratis. Menurut Franz, Magnis, dan Suseno, salah satu penyebab rusaknya lingkungan adalah sikap teknokratis. Sikap teknokratis artinya keterampilan untuk menguasai sesuatu. Contohnya seperti merampas dan membuang alam. Poin kedua, sikap dikotomis. Sikap dikotomis berarti melihat dan menempatkan lingkungan terpisah dari kehidupan manusia, sudut pandang kepentingan. Sikap ini akan memunculkan perilaku tidak peduli terhadap lingkungan, bahwa lingkungan adalah tempat dan sumber daya. Baik, yang terakhir, ketiga, pola pendekatan psikologis. Di dalam pola pendekatan psikologis dibagi menjadi 2 poin. Poin A, psikologi lingkungan mendasari perilaku subjek pembangunan yang berwawasan lingkungan. Psikologi lingkungan adalah suatu disiplin yang memperhatikan dan mempelajari hubungan antara perilaku manusia dengan lingkungannya. Psikologi lingkungan menekankan studi dan transaksi di antara individu dengan setting fisiknya. Poin B, psikologi lingkungan berperan dalam kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan. Secara umum, peranan psikologi lingkungan berperan dalam kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan meliputi 3 hal. 1. Fungsi inspiratif. Dimaksudkan bahwa psikologi lingkungan digunakan sebagai dasar petunjuk dan analisis kritis dalam menentukan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Kedua, fungsi daya operatif. Dalam fungsi daya operatif, psikologi lingkungan berperan untuk mengobservasi, meliputi, menguji kebenaran dan mengamati sejauh mana pelaksanaan kebijakan pembangunan berdampak pada pola perilaku yang muncul akibat pelaksanaan kebijakan. Dan yang terakhir, ketiga, fungsi evaluatif. Secara umum, evaluasi adalah proses penilaian. Penilaian ini bisa netral, positif, atau negatif, atau gabungan dari keduanya.
Fungsi utama evaluatif adalah menyediakan informasi yang berguna bagi pihak membuat keputusan untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan penyampaian yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.